Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Eka Ardiansyah dan bersama rekan saya yaitu Astana Intanul Khoir akan menjelaskan tentang eksistensi takdir. Sebelumnya, saya akan menyebutkan rumusan masalah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu 1. Apa pengertian takdir? 2. Tingkatan iman kepada takdir. 3. Macam-macam takdir. Dan 4. Bagaimana keberadaan takdir. Baik, kita mulai dari pengertian takdir. Pengertian takdir. Kata takdir mempunyai makna yang ditakdirkan, ditentukan Allah. Kata tersebut juga mempunyai arti dugaan, perkiraan, hipotesis, berdasarkan atau perkiraan. Percaya kepada takdir atau qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau terakhir. Beriman kepada takdir artinya seseorang mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menjadikan segala makhluk dengan kodrat dan iradatnya dan segala hikmahnya. Yang kedua yaitu tingkatan iman kepada takdir. Iman kepada takdir memiliki 4 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, mengimani ilmu Allah, sifatnya yang azali. Dia mengetahui segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi yang sama baginya. Yang kedua yaitu tingkatan kedua yaitu mengimani bahwa Allah Ta'ala sebelumnya telah menulis takdir semua makhluknya di Lauhul Mahfudz. Tidak ada satupun terlupa olehnya. Tingkatan ketiga yaitu mengimani kehendak Allah yang pasti terjadi dan kekuasaannya yang penuh. Segala yang Dia kehendaki dengan kekuasaannya pasti terjadi. Begitu pula segala yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi karena Dia tidak berkehendak, bukan karena Dia tidak kuasa, sebab tiada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Berikutnya tingkatan keempat, mengimani bahwa Allah pencipta segala sesuatu, tidak ada pencipta dan Tuhan lain selainnya. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu macam-macam takdir. Takdir ada 4 macam, semuanya termasuk kandungan dari suratan takdir secara umum, dan kesemuanya kembali pada ilmu Allah Ta'ala yang mencakup segala hal. Pertama, takdir azali, yaitu takdir seluruh makhluk secara umum yang ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tepatnya ketika Dia menciptakan pena dan memerintahkannya untuk menulis segala hal yang ada dan terjadi hingga hari kiamat. Kedua yaitu takdir umuri, yaitu takdir yang berlaku bagi manusia sejak pertama kali hidup, ketika pembentukan nutfah sampai masa-masa setelahnya. Takdir ini umum, mencakup rezeki, amal bahagia atau sengsara. Berikutnya takdir tahunan, yaitu takdir yang ditulis pada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar setiap tahun. Yang keempat, takdir harian, yaitu segala peristiwa yang ditakdirkan terjadi dalam sehari, baik itu penciptaan, rezeki, hidup, dan matinya seseorang, pengampunan dosa, dan dihilangkannya kesusahan. Bagian yang terakhir yaitu keberadaan takdir. Bukti adanya takdir tahun ini dapat dilihat pada diri manusia sendiri. Sejak lahir sampai mati, kapan dan di mana kita manusia lahir, ia tidak dapat memilihnya, dan ketika lahir ke dunia, manusia tidak memilih bapak atau ibu, tidak memilih bangsa dan tanah air, bahkan juga tidak memilih jenis laki-laki atau perempuan, dan tidak memilih bentuk dan rupa tubuhnya sendiri. Cantik dan buruk semua itu telah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tinggal menerimanya saja. Berikut adalah kesimpulan, yaitu hikmah yang dapat dipetik dari beriman kepada takdir ini antara lain yaitu melahirkan kesabaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu di dalam semesta ini berjalan sesuai dengan undang-undang, aturan dan hukum yang telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu manusia harus mempelajari, memahami dan mematuhi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut
supaya dapat mencapai keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.